wakil dan pejabat-pejabat utama yang saya hormati. Saya lanjutkan saja. Terima kasih untuk paparan yang singkat tapi cukup menggambarkan kinerja kita. Saya tertarik yang di halaman 5 dulu Pak Setio. Tadi sudah diangkat teman-teman, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi dan ingkrah dan eksekusi. Yang belum muncul boleh digambarkan mungkin dengan data. Sebab saya sejak awal ini saya paling suka di KPK ini tentang monitoring yang bagian dari pencegahan itu. Nah, ini belum muncul data monitoringnya. Biasanya tiap tahun kita laporkan ada monitoring dengan penelitian, kemudian disampaikan ke Presiden, juga ke DPR, sebagai bagian pencegahan yang tadi oleh teman-teman ditanyakan untuk monitoring ini. Nah, kaitan dengan monitoring ini, dan kemarin pidato kenegaraan Presiden yang mengkritisi BUMN, saya agak lebih fokus, saya mohon kalau boleh, karena belum ada laporannya, monitoring untuk bandara. Bandara-bandara kita di seluruh Indonesia, khususnya bandara yang internasional. Misal di kampung kami lah, Kuala Namu. Ini bandara berstatus internasional yang kita cita-citakan mengimbangi Kuala Lumpur International Airport dan Changi Singapura. Agar kita bisa mengambil jalur-jalur dari Eropa langsung karena lebih murah di kita. Tapi faktanya gagal ini. Seluruh penerbangan internasional nggak ada yang bisa masuk dan langsung berhenti. Salah satunya adalah penyebabnya Afturnya, yang angka persentase di tiket itu kan paling tinggi. Mohon ini dilakukan monitoring dan memberi masukan agar bandara kita baik. Seingat saya dulu waktu masih Polonia, seluruh turis dari Eropa sebelum sampai ke Bali harus ke Danau Toba dulu. Karena memang lebih dekat, bahkan lebih murah dia. Nah, kita selamatkan bandara kita selamatkan penerbangan kita. Bersamaan dengan itu adalah pelabuhan. Saya minta juga misalnya di pelabuhan ada kawasan berikat. Kemarin Presiden juga pidato tentang ekspor impor kita yang banyak bobol di situ. Saya mohon untuk melakukan monitoring, ya kalau balik lagi ke tempat kami sana ya Pelabuhan Belawan. Kami ingin juga dihidupkan kembali Pelabuhan Barus, yang sejak zaman POC itu yang nomor 1. Kemudian ada pelabuhan di Tanjung Balai, lalu kemudian ada di Kuala Tanjung yang agak terseret. Apa penyebabnya? Karena ini adalah pintu-pintu gerbang kita untuk ekspor kita. Saya mohon itu untuk monitoring. Yang kedua, bulan lalu atau masih bulan ini, kita dihebohkan di Republik ini tentang PPATK yang memblokir rekening-rekening yang disebut dorman dan kemudian dibuka. Pertanyaan kami adalah apakah sudah ada laporan PPATK pada nomor-nomor rekening yang diblokir karena kejahatan? Karena pasti outputnya kan kalau tidak ke KPK bisa ke kejaksaan atau kepolisian. Apakah itu ada Pak? Itu nomor 3. Nomor 2. Nomor 3, ini OTT tadi sudah disampaikan. Saya punya pikiran untuk OTT ini yang kita masih ingat waktu kita diskusi di sini, ialah bagaimana kita membuat OTT itu bagian dari upaya kita yang terbaik untuk pemberantasan korupsi. Saya menawarkan waktu itu, dan sekarang saya sampaikan lagi adalah 2 tawaran untuk 2 konsep. Satu adalah yang berkenaan dengan konsep yang kita sebut public centric follow up, yaitu upaya menegakkan akuntabilitas jangka panjang pasca operasi penindakan. Jadi kita merangkul konsep ini yang silent, yang tenang, yang berbasiskan pada bukti. Bukti adalah keadilan yang terang benderang untuk terus dibawa. Dari public centric follow up ini baru masuk ke principles without practice yang itu lebih dari segalanya gitu. Jadi dibutuhkan cara-cara baru di luar konsep itu. Sehingga kalau tadi ada pantun dari Pak sahabat saya ini, selalu pantunnya bagus-bagus ini. Saya mungkin pantun ini tepatlah untuk kita, untuk ETT ini. Kira-kira begini, yang penting bukan seberapa cantik para sang gadis menggoda dan menyasar,
tapi seberapa bersih hatinya memikat sang pangeran. Yang penting bukan seberapa keras petir menyambar menggelegar, tapi seberapa bersih hujan menyapu debu dan kotoran. Saya kira itu OTT ini. Jadi mudah-mudahan bisa menyejukkan hati sahabat saya, pimpinan dan juga Rudi Lalo. Semua sama perasaan kita tentang ini. Karena itu menjadi ideal ke depan yang coba saya tawarkan tadi. Terakhir, kaitannya dengan KUHP. Tadi sudah dimasukkan, tapi saya KUHP ini yang agak concern pimpinan adalah soal keadilan, batas waktu, penyelidikan dan penyidikan. Terkhusus kaitannya dengan meninggalnya tersangka atau terdakwa atau yang sedang berproses itu. Ini penting agar ada kepastian hukum. Beberapa hari yang lalu pimpinan, saya mendapatkan surat dari seorang anak terdakwa atau karena dia masih kasusnya sedang naik, Lukas NMB, mantan atau gubernur Papua. Nama anak itu adalah Astrak Bona Timoramo NMB. Anaknya dua-duanya satu masih SMA, satu lagi sekolah di Australia. Dan dia menulis surat kepada saya untuk disampaikan kepada kita. Dan ini soal keadilan. Menurut saya ini penting sekali. Dia pergi sekolah ke sana, masih masa pandemi, tidak bisa pulang, akhirnya pulang karena melihat ayahnya. Dan setelah pulang, paspornya ditahan, dia tak bisa balik lagi. Paspornya waktu itu ditahan oleh pihak imigrasi dan sampai sekarang pihak tersebut belum bisa melepaskan paspornya tanpa surat kepastian tentang status saya di KPK. Dia anak ini, Pak. Sedangkan ayahnya telah meninggal dunia. Berhentikah kasus itu? Kalau menurut KUHP kita berhenti otomatis. Bagaimana status anaknya? Menurut dia sudah merugikan 3 tahun dari pendidikan dia. Dia pulang, masa depannya hilang dan mau melanjutkan sekolahnya, tidak bisa dia. Dan dia bertanya tapi tak ada jawabannya. Karena itu dia sekarang nggak berani keluar kamarnya. Dari kamar keluar, itu yang pertama. Yang kedua, ini kalau saya simpulkan poin-poinnya. Keberatan dia adalah akibat tidak adanya penjelasan status dia, nggak selesai. Padahal ayahnya sudah meninggal dunia ini. Akun-akun banking pribadi saya dan ibu saya katanya. Tabungan untuk pendidikan saya dan adik saya. Tanah-tanah bapak saya, asuransi jiwa bapak saya. Aset-aset yang seharusnya dipercayakan kepada saya sebagai ahli waris. Dan bahkan aset-aset yang dimiliki bapak sebelum dia menjabat sebagai gubernur Provinsi Papua pada periode pertama 2013 sampai 2018 masih berstatus terblokir dan tersita. Anak ini nggak bisa sekolah, nggak bisa kembali, kawan-kawannya sudah tamat semua. Nah, yang ketiga dia bilang, secara emosional dampak saya adalah trauma yang lebih mendalam dan yang akan lebih sulit dipulihkan, bahkan setelah keberatan-keberatan kami dijawab ini. Kami sangat trauma soal ini. Sebagaimana nasib kami anak-anaknya yang ayahnya telah meninggal dunia. Nah, ini saya potong saja singkatnya begitu. Dan dia akan pernah berjanji kepada bapaknya, saya berjanji kepada bapak saya untuk mengkaruniakan bapak dan ibu saya tentang cucu-cucu. Juga sekarang terlihat jauh dan tidak pasti. Dalam sekali ini menurut saya, kita punya anak semua. Saya sangat kecewa dengan sikap KPK dalam menangani perihal ini dengan serius. Nggak selesai-selesai, berilah kepastian pada status kami. Nah, yang dia butuhkan kepastian ini. Saya sudah kehilangan bapak saya, kehilangan kepastian masa depan saya, dan sekarang ketenangan keluarga saya. Pimpinan KPK, saya meneruskan ini isi hati ini. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin menjelaskan bahwa saya dan keluarga menghargai dan menghormati perjalanan hukum yang jelas dan final, tapi kami keberatan dan dirugikan dengan tidak jelasnya titik akhir kasus ini meskipun bapak saya sudah tidak ada. Poin saya, pimpinan, kaitan ke KUHP ini, KUHP kita. Ada nggak batas waktu kita ini? Untuk menentukan kapan berakhir ini. KPK harusnya mengambil sikap saja, mana yang sudah, mana yang belum. Atau kalau KUHP kita belum sempurna, mari kita buat normanya. Mari kita buat normanya supaya berakhir ini.
Sehingga pertanyaannya, ada berapa banyak kasus yang ditangani KPK yang statusnya tersangka dan sudah berulang tahun berpuluh-puluh kali dan belum berakhir statusnya. Dan bagaimana sikap kita terhadap mereka? Ini soal batas waktu supaya kepastian hukum ada dan bisa kita sampaikan. Saya kira itu pimpinan yang ingin saya sampaikan, dan kepada KPK saya mohon dijawab tadi suara anak anak Pak Lukas NMB ini, supaya dia tenang dan bisa keluar dari kamarnya dan melanjutkan sekolahnya. Saya kira itu poin kita, karena